Rubah, hakim yang culas. Di sebuah hutan yang hijau dan asri, hiduplah si burung Nuri. Nuri sudah lama hidup di hutan itu. Sebagai tempat tinggalnya, ia memilih sebuah pohon besar yang rindang. Kebetulan di pohon tersebut, terdapat sebuah lubang yang cukup nyaman untuk berteduh. Lubang pohon itu dapat melindungi Nuri dari panas matahari dan dinginnya malam. Juga serangan binatang buas. Selain itu, untuk menyimpan persediaan makanan. Nuri sangat menyayangi tempat tinggalnya. Ia selalu merawat dengan membersihkannya setiap hari. Tak jauh dari sarang Nuri, tinggal pula di sana si burung rangkong. Tempat tinggal yang berdekatan membuat mereka berteman baik. Setiap hari Nuri dan rangkong selalu bertemu. Dan pergi mencari makan bersama. Mencari makanan yang masih banyak tumbuh di dalam hutan. Makanan kesukaan mereka pun sama. Tak heran mereka makan dari pohon yang sama. Nuri sangat menyayangi rangkong. Begitu pula yang dirasakan rangkong. Rangkong dengan senang hati membantu Nuri bila dibutuhkan. Suatu pagi, Nuri mendatangi rangkong. Ia hendak berpamitan karena ia akan pergi mengunjungi yang tinggal di hutan seberang gunung. "Berapa lama kau akan pergi?" tanya rangkong. "Entahlah, aku belum tahu. Sudah lama sekali aku tidak mengunjungi saudaraku itu." "Rindu rasanya," ujar Nuri. "Kalau begitu pergilah sahabatku. Hati-hati di jalan," pesan rangkong. "Aku ingin menitipkan sarangku ini padamu," kata Nuri. "Oh, dengan senang hati. Aku akan berusaha menjaga rumahmu." Tak lama kemudian, Nuri melesat meninggalkan rangkong. Sepeninggal Nuri, rangkong kesepian. Rasanya sunyi, tak ada teman untuk bicara. Setiap hari rangkong bertengger di atas pohon yang paling tinggi. Ia memandang dari kejauhan, melihat ke seluruh penjuru hutan. Rangkong berharap Nuri segera kembali. Namun sayang berbulan-bulan lamanya, Nuri tak kunjung datang. Rangkong mulai cemas. Wah, takut sesuatu telah terjadi pada Nuri. Ingin rasanya ia menyusul ke tempat saudara Nuri. Tapi ia tak tahu di mana tempat itu. Apakah sesuatu terjadi pada Nuri? Gumam rangkong. Tak terasa waktu berlalu, akhirnya rangkong melupakan sahabatnya, di burung Nuri. Setelah sekian lama Nuri pergi, tempat tinggalnya jadi terbengkalai. Penuh debu dan kotoran. Sedangkan rangkong hanya bertugas menjaganya. Suatu hari, singgahlah si tupai ke pohon besar, tempat tinggal Nuri. Ia menjelajahi semua ranting dan cabang pohon. Hingga pandangannya tertuju pada sebuah lubang pohon. Perlahan ia mendekati lubang tersebut. "Halo, adakah orang di sana?" Tupai tidak mendengar jawaban. Ia tetap siaga, khawatir lubang itu berpenghuni. Apalagi kalau penghuninya seekor ular yang buas. Setelah beberapa saat, Tupai memberanikan diri masuk ke lubang itu. Sepertinya lubang ini tak ada pemiliknya. "Pasti asyik kalau aku tinggal di sini," kata Tupai dalam hati. Akhirnya Tupai memutuskan untuk tinggal di lubang pohon itu. Ia membersihkan seluruh isi lubang dan menyimpan persediaan makanan. Suatu ketika rangkong hinggap di sarang Nuri. Ia terkejut melihat lubang tempat tinggal Nuri dihuni Tupai. Ia langsung ingat pesan Nuri untuk menjaga tempat tinggalnya selama pergi. Karena sampai saat ini rangkong tak tahu di mana Nuri berada, ia membiarkan Tupai tinggal di sana. Rangkong berharap Nuri tak kembali. Jika Nuri kembali, rangkong khawatir akan terjadi sesuatu. Ternyata apa yang dikhawatirkan rangkong menjadi kenyataan. Suatu hari, saat ia sedang menikmati makan siang, tiba-tiba ia melihat Nuri telah kembali. Meski agak terkejut, rangkong gembira menyambut kedatangan Nuri. Kedua burung itu melepas rindu. Nuri bercerita tentang saudaranya yang tinggal di hutan seberang gunung. Tak lupa ia meminta maaf karena telah meninggalkan rangkong begitu lama. Nuri menjelaskan kalau ia harus menunggu saudaranya yang sedang sakit dan merawat sampai benar-benar pulih. Rangkong pun memaklumi alasan Nuri. "Nah, sekarang aku ingin membereskan rumah yang lama aku tinggalkan," kata Nuri. Rangkong pun hanya terdiam ketika Nuri terbang ke pohon tempat tinggalnya. Baru saja hinggap di pohon, tiba-tiba Tupai melongokkan kepala dari lubang pohon. Nuri terperanjat melihat Tupai keluar dari lubang pohon miliknya. "Hei, apa yang kamu lakukan di dalam rumahku?" Nuri terlihat marah. "Apa katamu? Siapa bilang ini rumahmu?" "Ini rumahku, tahu," sahut Tupai tanpa merasa bersalah. Maka pertengkaran pun tak dapat dielakkan. Kedua binatang tersebut adu mulut. Mereka saling mengakui kalau lubang pohon itu adalah miliknya.
Rangkong merasa gelisah mendengar pertengkaran kedua binatang itu. Lalu ia segera terbang menghampiri mereka. Rangkong mencoba melerai. Sudah lama aku tinggal di sini. Seenaknya saja kau mengakui rumah ini milikmu. Kemarahan Nuri makin memuncak. Siapa bilang kau tinggal di sini? Waktu aku datang, lubang ini tak berpenghuni, balas Tupai. Tapi sayang, Rangkong malah terlibat dalam perselisihan itu. Nuri menyalahkan Rangkong yang tak bisa menjaga tempat tinggalnya itu. Rangkong berusaha membela diri. Ia juga menyalahkan Nuri yang pergi terlalu lama tanpa kabar. Namun, tak sengaja si rubah melintasi pohon tersebut. Ia berhenti sejenak untuk mendengarkan pertengkaran ketiga binatang itu. Baiklah, kalau begitu kita harus mencari binatang lain untuk menyelesaikan permasalahan ini, usul Rangkong. Bagaimana caranya? Tanya Tupai. Kita harus mencari binatang yang bisa menjadi hakim buat kita, jawab Rangkong. Nuri dan Tupai setuju. Tapi kira-kira siapa yang pantas menjadi seorang hakim? Nuri bertanya pada Rangkong. Rangkong mengusulkan binatang pertama yang mereka temui. Nuri dan Tupai mengangguk lagi. Rupanya rubah tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Inilah kesempatanku, katanya dalam hati. Sudah beberapa hari aku tak mendapatkan makanan. Ternyata kini semua tersedia di depan mata. Rubah mengatur siasat. Rubah berpikir bisa menangkap dengan mudah ketiga binatang itu tanpa susah payah mengejarnya. Tak lama kemudian rubah mengendap-endap, mencari tempat yang tepat. Rangkong, Nuri dan Tupai memutuskan mencari bersama binatang yang dapat dipercaya sebagai hakim. Ketiganya berjalan beriringan melihat sekeliling hutan Nuri bersungut-sungut. Ia menatap Rangkong dan Tupai dengan kesal sementara Tupai melompat dari satu pohon ke pohon yang lain mengikuti langkah Rangkong dan Nuri. Sedangkan Rangkong yang terbang mendahului mereka, merasa bingung dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Setelah separuh perjalanan, akhirnya mereka menemukan binatang yang dimaksud. Namun tanpa sepengetahuan mereka, rubah sudah menunggu di hadapan ketiga binatang itu. Nah, dialah yang akan menjadi hakim untuk kita. Rangkong menunjuk ke arah rubah, di bawah pohon yang rindang, rubah duduk sambil memejamkan mata. Seolah-olah tak acuh dengan keadaan di sekelilingnya. Meski awalnya ragu, Nuri memutuskan untuk menyapa si rubah. Wahai rubah yang baik, sudikah kiranya engkau menjadi hakim untuk menyelesaikan persoalan kami? Nuri berhati-hati. Rubah membuka mata dan bersikap seperti binatang yang tak berbahaya. Mengapa tidak? Sesama harus saling menolong. Coba kalian jelaskan permasalahannya, tapi telingaku agak tuli, jadi tolong mendekat, pinta rubah. Tanpa ragu Nuri dan Tupai mendekat. Sedangkan Rangkong bertengger di atas cabang pohon. Nuri dan Tupai mulai bercerita. Kali ini rubah bersiap menangkap mangsanya. Tolong lebih dekat lagi. Aku benar-benar tak mendengar suara kalian, pinta rubah lagi. Ketika Nuri dan Tupai sudah sangat dekat dengan rubah, rubah menyeringai. Tiba-tiba ia melompat dan menerkam kedua binatang itu. Nah, kena kalian. Rubah menangkap Nuri dan Tupai dengan mudah. Tolong, teriak Tupai sekerasnya. Rangkong langsung terbang meninggalkan kedua temannya. Sial. Si Rangkong lolos, gerutu rubah melihat Rangkong berhasil meloloskan diri. Rangkong yang berhasil menyelamatkan diri, meminta pertolongan. Ia sedikit panik. Tak jauh dari Rangkong, terlihat kuda Nil sedang berkubang dalam sebuah telaga. Rangkong segera menghampiri kuda Nil. Kuda Nil terkejut melihat Rangkong datang tergesa-gesa. Dengan cemas Rangkong menceritakan permasalahannya. Aku akan berusaha menolong kedua temanmu. Ayo, kita segera ke sana. Ujar kuda Nil bersemangat. Mereka berdua bergegas menuju tempat Nuri dan Tupai tertangkap. Melihat rubah hendak mencari kayu bakar untuk memanggang Nuri dan Tupai, kuda Nil langsung mengejarnya. Sayang, rubah berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke sebuah liang tanah. Kuda Nil mencoba menunggu sampai rubah benar-benar tak berani keluar dari liang tanah. Rubah itu sungguh culas, lirih Tupai. Tanpa pikir panjang Rangkong membebaskan Nuri dan Tupai. Mereka sangat berterima kasih kepada Rangkong dan kuda Nil karena berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Aku tak tahu jika kalian tak segera datang. Rangkong dan Nuri saling berpelukan. Tupai menjadi haru. Rubah tak berani keluar dari lubang itu, kata kuda Nil sambil menghampiri mereka bertiga. Sebaiknya kalian melupakan pertengkaran itu. Saling menyalahkan itu tak menyelesaikan masalah. Kalian mengalaminya sendiri, bukan? Pertengkaran itu bahkan hampir membuat kalian celaka. Kita masih bisa mencari penyelesaian yang lebih baik, kata kuda Nil bijak.
Akhirnya mereka berdamai dan menyadari kesalahan masing-masing. Terima kasih Kuda Nil, sahut mereka berbarengan. Sejak kejadian itu, Rangkong, Nuri dan Tupai menjadi sahabat baik. Nuri kembali ke lubang pohonnya. Tupai membuat rumah tak jauh dari tempat tinggal Nuri dan Rangkong. Pesan moral dari cerita ini adalah, jangan mengkhianati kepercayaan orang lain kepada kita. Pertengkaran dan saling menyalahkan itu tidak menyelesaikan masalah.